Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Kang Restu. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian selalu sehat, baik dan tentunya dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di kesempatan kali ini seperti biasa, saya akan menceritakan sebuah kisah horor. Kali ini, saya akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Dendam Si Bisu. Oke, sebelum masuk ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa klik tombol subscribe-nya. Klik lonceng notifikasinya serta like video ini, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik dari channel Restu Horor. Oke, terima kasih. Dan langsung saja tanpa berlama-lama lagi. Bagaimana kisahnya? Ini dia ceritanya. Dendam Si Bisu. Malam merambat pelan di kampung situ. Suasana gelap dan dingin membungkus setiap sudut desa yang dikelilingi oleh hutan lebat. Di sebuah rumah tua beratapkan rumbia, Ilham duduk di sudut kamar kecilnya. Tatapannya kosong memandang bulan sabit yang tergantung di langit malam. Pemuda bisu itu baru saja pulang dari ladang, membawa beban bukan hanya di pundak, tetapi juga di hatinya. Hari itu, lagi-lagi teman-temannya mempermalukannya di depan warga. Apa gunanya kamu di sini, Lam? Diam saja seperti batu. Ejek salah satu pemuda kampung tadi siang. Ilham pun hanya mampu menunduk menahan rasa sakit yang menyesakkan dadanya. Ilham ini bukanlah pemuda biasa. Di usianya yang ke-19 tahun, hidupnya penuh dengan teka-teki, yang bahkan ia sendiri tidak dapat dipahami. Singkatnya 12 tahun lalu ketika usianya baru menginjak sekitar 6 tahunan, ia ditemukan oleh warga desa di tengah hutan belantara. Tubuhnya kotor dengan matanya kosong, dan ia tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Sejak saat itulah ia tinggal bersama Mak Ija, seorang nenek tua yang menemukannya dan merawatnya dengan penuh rasa kasih sayang. Namun cerita dari hidup Ilham tak seindah dengan dongeng. Ia kehilangan ingatan tentang siapa dirinya dan dari mana asalnya. Ia hanya memiliki potongan ingatan samar tentang keluarganya. Sosok seorang ibu yang lembut, dan juga seorang ayah yang tegas, serta dua saudara kembar yang selalu mengerjainya. Nama saudara dari Ilham dulu adalah Fadli dan juga Fadil, yang terus terngiang di pikirannya, bersama tawa, yang itu berubah menjadi sunyi yang mencekam. Ketika ia menyadari dirinya sendirian di tengah kegelapan, saat itu bayangan hutan yang selalu mengganggunya membuatnya terbangun dengan keringat dingin. Malam ini pun sama saat bulan semakin tinggi, Ilham duduk di ranjang kayunya memeluk lututnya. Ia mendengar suara daun bergesekan di luar jendela, suara yang biasa ia dengar setiap malam. Namun malam ini ada yang berbeda. Dari jauh terdengar suara langkah kaki dari luar rumah. Langkah itu perlahan mendekat seolah sedang mencari sesuatu. Ilham yang mencoba mengintip dari celah jendela tidak ada siapapun di sana. Namun langkah itu pun terus terdengar. Semakin dekat. Tiba-tiba saat itu ia merasakan sesuatu menyentuh punggungnya. Dengan cepat ia pun menoleh tapi tidak ada apa-apa di sana. Ilham, sudah tidur. Suara Pak Mak Ija memecah keheningan saat itu. Nenek itu pun berdiri di pintu kamar membawa lampu minyak. Ilham hanya menggeleng dengan pelan, mencoba tersenyum untuk menenangkan neneknya. Mak Ija berjalan mendekat mengusap kepala Ilham dengan lembut. Dong, kamu ini anak baik. Jangan dengarkan omongan orang. Mereka tidak tahu apa yang kamu lalui. Ucap Mak Ija penuh kasih. Ilham hanya mengangguk meski dalam hatinya masih tersimpan banyak pertanyaan. Setelah Mak Ija kembali ke kamarnya, Ilham pun mencoba tidur. Namun lagi-lagi suara langkah kaki itu terdengar. Kali ini suara itu berhenti tepat di depan jendela kamarnya. Dengan hati-hati Ilham pun membuka jendela dan memandang keluar. Tidak ada siapapun di sana, hanya kegelapan pekat dan juga bayangan pepohonan. Namun ia merasakan sesuatu yang aneh saat itu, seolah ada yang mengawasinya. Ketika Ilham mencoba menutup jendela, matanya menangkap sesuatu dari kejauhan. Seberkas cahaya kecil yang berkedip di dalam hutan. Cahaya itu pun seolah memanggilnya, mengundang rasa penasaran yang tak bisa ia abaikan.
Dengan hati-hati Ilham keluar dari rumah itu, berjalan menuju hutan tanpa menggunakan meja. Langkah kakinya pelan menyusuri jalan setapak yang jarang dilewati. Suara jangkrik dan juga burung hantu mengiringi perjalanannya. Cahaya itu semakin jelas membimbingnya semakin dalam ke dalam hutan. Namun saat di tengah perjalanan, ia merasakan hawa dingin yang menusuk kulitnya. Tiba-tiba sebuah suara berbisik di telinganya. Kamu tidak seharusnya ada di sini. Ilham berhenti saat itu. Tubuhnya gemetar, ia pun mencoba mencari asal suara itu. Tetapi yang ia lihat hanyalah pohon-pohon besar yang berdiri dengan diam. Namun perasaannya saat itu mengatakan, ada sesuatu yang mengintainya di balik kegelapan hutan itu yang menyeramkan. Singkatnya, ketika Ilham hampir mencapai sumber cahaya, ia melihat sebuah bayangan besar melintas cepat di hadapannya. Bayangan itu bergerak begitu cepat, hampir mustahil untuk dilihat dengan jelas oleh mata. Namun saat itu ada sesuatu yang familiar tentangnya, yaitu sesuatu yang membuat bulu kuduk Ilham menjadi berdiri merinding. Akhirnya ia pun sampai di tempat di mana cahaya itu berasal. Sebuah lentera tua tergantung di salah satu dahan pohon besar. Di bawah pohon itu ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Sebuah kain tua tergeletak di tanah penuh dengan bercak darah kering. Dan di sebelah kain itu ada sebuah kotak kecil yang tertutup dengan rapat. Ilham mendekati kotak itu dengan hati-hati. Tangannya gemetar saat membuka tutupnya. Di dalamnya ia menemukan sebuah foto tua. Foto dirinya bersama dengan kedua orang tuanya dan juga saudara kembarnya, Fadli dan juga Fadil. Ia juga saat itu menemukan sebuah surat. Namun tulisan di dalamnya tampak kabur seolah-olah sudah terkena air akibat beberapa tahun yang lalu. Dan saat Ilham mulai membaca surat itu di dalam hatinya, ia perlahan mendengar suara langkah kaki di belakangnya. Ia pun menoleh dengan cepat tetapi tidak ada siapapun. Hutan itu begitu sunyi, hanya suara angin yang berdesir dengan pelan. Namun ia tahu bahwa ia tidak sendirian di situ. Ada sesuatu ataupun seseorang yang mengamatinya. Tanpa berpikir panjang, Ilham pun membawa kotak itu dan berlari kembali ke rumah. Ia tidak peduli dengan ranting-ranting yang melukai kulitnya. Ia hanya ingin keluar dari hutan itu secepat mungkin. Hingga sesampainya di rumah, ia pun langsung mengunci pintu dan menyalakan lampu. Nafasnya masih tersengal-sengal saat ia membuka kembali kotak itu. Foto dan surat di dalamnya membawa banyak pertanyaan bagi dirinya. Siapa yang meninggalkan benda-benda ini di hutan? Apakah keluarganya masih hidup? Dan yang paling penting, apa yang sebenarnya terjadi malam itu ketika ia tersesat? Pikiran-pikiran itu terus menghantui di pikiran Ilham. Namun sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, ia mendengar ketukan di pintu. Ketukan itu pelan tetapi ritmenya tidak wajar, seolah-olah berasal dari tangan yang gemetar. Dengan jantung yang berdebar, Ilham pun mendekati pintu itu, mencoba melihat melalui celah kecil. Dan saat dilihat oleh Ilham dari balik jendela, tidak ada siapapun di luar sana. Tetapi saat ia berbalik, ia sudah melihat sesuatu yang membuatnya membeku. Di dinding kayu rumahnya tertulis dengan darah segar. Kamu adalah anak hutan ini. Kamu tidak bisa pergi. Bunyi tulisan itu yang mengerikan. Singkat cerita, pada keesokan paginya, pagi itu di kampungnya selalu dimulai dengan kesibukan para warga di ladang. Kabut tipis yang menyelimuti sawah dan juga suara gemerisik dedaunan menjadi pengiring kehidupan sederhana penduduknya. Di antara para pekerja ladang, Ilham menjadi sosok yang mencuri perhatian. Pemuda itu meskipun bisu dan juga berasal dari keluarga miskin, dikenal sebagai anak pekerja keras yang tak pernah mengeluh. Ilham kini yang telah dewasa yang berumur hampir 20 tahun itu, tubuhnya tinggi dan kekar akibat pekerjaan berat yang dilakoninya setiap hari. Setiap pagi ia berangkat ke ladang sebelum matahari terbit dan baru pulang saat langit mulai gelap. Ia bekerja untuk Juragan Sumarno, pemilik ladang padi terbesar di desa itu. Meskipun Ilham ini sering diejek oleh pemuda sebayanya, ia justru membalas ejekan itu dengan baik. Dan ia juga selalu mendapatkan pujian dari Juragan Sumarno. Anak itu luar biasa yakin. Mantap dia.
kata Sumarno suatu hari kepada para pekerja lainnya. Dia tidak pernah malas. Setiap tugas yang diberikan selalu selesai dengan baik. Andai saja kalau semua pemuda di kampung ini seperti Ilham, ladang kita pasti akan makmur. Iya Pak, saya juga kagum sama dia. Di balik kekurangannya, banyak sekali kelebihannya Pak. Betul-betul anak ajaib. Bagi Ilham, bekerja keras adalah caranya untuk membalas kebaikan neneknya, Maija. Sejak ditemukan di hutan belasan tahun lalu, Maija memang telah merawatnya seperti cucu kandung. Meski dengan hidup serba kekurangan, Maija selalu memastikan Ilham memiliki makanan di meja dan juga tempat untuk beristirahat. Namun ada satu hal yang membedakan Ilham dari pemuda yang lainnya. Meskipun ia tidak pernah mengenyam pendidikan formal sejak usia 7 tahun, atau tepatnya setelah ia tersesat dari kedua orang tuanya, ia ini memiliki kemampuan membaca dan menulis yang luar biasa. Entah bagaimana Ilham dapat memahami huruf-huruf dan menyusunnya menjadi kata-kata. Kemampuannya ini pun seringkali membuat orang-orang di kampung menjadi takjub. Bagaimana caranya kau bisa menulis, Ham? Padahal kan kau tak pernah sekolah. Tanya saat itu oleh Lek Lastri, seorang tetangga suatu hari saat Ilham hanya tersenyum kecil dan menuju kepadanya, seolah ingin mengatakan bahwa ia belajar dari ingatannya sendiri. Maija selalu merasa bahwa Ilham adalah anak yang istimewa. Ia sering melihat Ilham duduk di sudut rumah, menulis sesuatu di buku kecil yang ia temukan di gudang tua. Tulisan Ilham tidak hanya sekedar kata-kata biasa, tetapi seringkali berupa puisi ataupun catatan tentang apa yang ia rasakan. Dalam kehindangannya, Ilham memiliki cara unik untuk mengekspresikan dirinya. Namun tidak semua orang di kampung memahami atau menerima Ilham. Apalagi beberapa pemuda sebayanya yang masih sering mengolok-oloknya. Anak bisu itu kok sok pintar banget sih. Emangnya bisa apa dia selain jadi pekerja kasar? Ucap salah satu dari mereka suatu kali. Ilham tidak pernah merespon ejekan-ejekan itu. Ia hanya menunduk melanjutkan pekerjaannya atau pergi ke tempat yang lebih sepi. Baginya hidup sudah cukup sulit tanpa perlu memikirkan kata-kata jahat dari orang lain. Orang yang paling memahami Ilham selain neneknya adalah Pak Dirman, kepala gudang di ladang milik Juragan Sumarno. Pak Dirman adalah pria parubaya yang dikenal ramah dan juga bijaksana. Ia sering memperhatikan Ilham dari kejauhan dan merasa ada sesuatu yang berbeda dari pemuda ini. Ilham, mari kesini sebentar, panggil Pak Dirman suatu sore setelah pekerjaan di ladang selesai. Ilham mendekat membawa buku kecilnya yang sudah lusuh. Pak Dirman pun menunjuk bangku kayu di bawah pohon dan meminta Ilham duduk. Sini. Anak sepertimu jarang ada. Kamu tidak hanya rajin, tapi juga pandai, kata Pak Dirman sembari membuka buku kecil Ilham. Ia terkejut melihat betapa rapi tulisan Ilham dan betapa dalam isi dari kata-kata yang ia tulis. Dari mana kau belajar semua ini, Ham? Lanjutnya, Ilham lalu mengambil sebatang ranting dan mulai menulis di tanah. Aku tidak tahu. Semua ini ada di kepalaku sejak kecil, bunyi tulisan itu. Pak Dirman mengangguk memahami keterbatasan Ilham untuk menjelaskan dengan kata-kata. Kau ini punya bakat, Ham. Jangan biarkan orang-orang yang mencemoohmu membuatmu berhenti belajar. Hingga setelah perbincangan itu, pada malam harinya Ilham pun kembali duduk di kamar kecilnya, menulis di buku kecilnya dengan cahaya lampu minyak. Kata-kata yang ia tulis malam itu penuh dengan rasa syukur kepada Maija dan juga harapan akan masa depan yang lebih baik. Meskipun ia tidak bisa berbicara, Ilham tahu bahwa setiap kata yang ia tulis adalah suaranya, cara ia menyampaikan perasaan dan juga pikirannya kepada dunia. Namun di dalam hati kecilnya, Ilham saat itu masih menyimpan luka yang belum sembuh. Ia sering memikirkan masa lalunya yang misterius. Foto keluarganya yang ia temukan di hutan beberapa waktu lalu, yang masih ia simpan dengan rapi di dalam kotak kayu kecil. Ia sering memandangi foto itu mencoba mengingat siapa dirinya sebelum ia tersesat. Hingga malam itu pun sebelum tidur, Ilham memutuskan untuk menulis sesuatu yang berbeda di bukunya.
Dengan tangan yang sedikit gemetar, ia menuliskan pertanyaan yang selalu menghantui pikirannya. Siapa aku sebenarnya? Dan mengapa aku berada di hutan sendirian? Bunyi tulisan itu. Ketika ia menutup bukunya dan mencoba memejamkan mata, ia mendengar suara bisikan dari luar jendela. Suara yang sama seperti malam ketika ia menemukan kotak itu di hutan. Bisikan itu terdengar lembut tetapi jelas, seolah-olah memanggil namanya. Ilham, datanglah. Ilham membuka matanya lebar-lebar. Ia merasa tubuhnya merinding tetapi ada dorongan dalam dirinya untuk mencari tahu siapa yang memanggilnya. Dengan hati-hati ia pun keluar dari rumah berjalan menuju tepi hutan. Namun kali ini ia tidak menemukan cahaya ataupun bayangan. Yang ada hanyalah keheningan malam yang mencekam. Namun di tanah ia melihat sesuatu yang membuatnya tertegun, yaitu sebuah kertas lusuh dengan tulisan tangan yang familiar. Kebenaran akan menunggumu di tempat semuanya dimulai. Ilham mengambil kertas itu dan berlari kembali ke rumah. Ia tidak tahu siapa yang meninggalkan pesan itu, apa yang dimaksud dengan itu. Namun ia merasa bahwa jawaban atas semua pertanyaannya mungkin akan segera terungkap. Hingga singkatnya malam itu, Ilham yang sepulangnya dari ladang pada pagi harinya yang sudah lelah bekerja. Dengan tubuh yang letih, keringat masih mengalir di pelipisnya. Ketika ia memasuki rumah kecilnya, Maija yang sudah menyiapkan makanan sederhana di atas meja. Sepiring nasi dengan tempe goreng dan juga sayur bening. Meskipun sederhana, Ilham selalu merasa bersyukur. Ia bisa makan dengan tenang di bawah tatapan hangat Maija. Kamu jangan lupa sholat ya, Ham. Seberat apapun kamu kerja, ingat Allah. Pesan neneknya saat itu. Sebelum masuk ke kamar, Ilham mengangguk namun rasa kantuk yang berat menimpa dirinya setelah selesai makan itu. Dengan tubuh yang masih lelah, ia merebahkan diri di atas ranjang kayu, berencana untuk beristirahat sejenak sebelum mengambil wudhu. Namun tanpa disadari ia pun terlelap. Tidurnya malam itu terasa berat, ia merasa tubuhnya tenggelam dalam kegelapan yang pekat. Namun tiba-tiba ia mendapati dirinya berada di tempat yang asing. Ilham berdiri di tengah hutan yang tidak ia kenali. Hutan itu tampak berbeda dari biasanya. Pohon-pohon besar menjulang tinggi dengan udara terasa dingin, dan angin berembus membawa aroma lembab yang menusuk hidungnya. Dari kejauhan terdengar suara ranting patah, disusul dengan langkah kaki yang menyeret dengan pelan. Ilham berbalik dengan tubuhnya tegang. Dari balik pepohonan itu muncul sosok lelaki tua yang membungkuk. Janggutnya panjang hingga menyentuh tanah. Rambut putihnya kusut dan matanya menyala seperti bara. Sosok itu pun memakai jubah yang terbuat dari daun-daun kering, membuatnya tampak seperti bagian dari hutan itu sendiri. Ilham yang melihatnya saat itu, ia ingin bergerak mundur, tetapi kakinya seolah terpaku. Sosok tua itu berjalan mendekat dengan langkah kaki yang lambat namun pasti. Ketika akhirnya dia berdiri di hadapan Ilham, ia membuka mulutnya, berbicara dengan suara yang serak namun tegas. Anak manusia, kau akhirnya datang ke tempat ini, ucapnya. Ilham mengerutkan kening dan bingung. Sosok itu pun hanya tersenyum tipis. Kau tidak perlu takut. Aku bukan musuhmu. Aku adalah penjaga hutan ini. Dan aku yang dulu menyelamatkanmu dari kengerian kegelapan di hutan ini akibat kamu masuk ke hutan larangan. Ilham menggeleng mencoba memahami ucapan itu. Lelaki tua itu pun mendekat lalu menunjuk dada Ilham dengan jemarinya yang panjang dan lurus. Apakah kau ingat bagaimana kau tersesat di hutan ini saat kecil? Itu bukan kebetulan. Saudara-saudaramu yang jahat menyuruhmu masuk ke tempat terlarang. Tanpa mereka tahu, hutan ini memiliki banyak sekali petunggu. Banyak makhluk jahat yang mengintaimu waktu itu. Ingin mengambil tubuh kecilmu sebagai santapannya untuk tumbal. Ilham terpaku saat itu. Kenangan samar tentang malam ia tersesat mulai bermunculan di pikirannya. Suara-suara aneh dan juga desiran angin dingin, serta bayangan yang mengejarnya dari balik pepohonan. Kau diselamatkan olehku. Aku menyingkirkan mereka
Aku menyembunyikanmu hingga manusia menemukanmu. Namun, aku tidak melakukannya tanpa alasan. Ilham menatap lelaki itu dengan bingung. Ia menunjuk dirinya sendiri seolah bertanya, mengapa lelaki tua itu menyelamatkannya. Lelaki tua itu pun terkekeh dengan kecil. Kau berbeda dari manusia lainnya, Ilham. Ada sesuatu dalam dirimu yang menarikku. Kekuatan yang bahkan kau sendiri belum menyadarinya. Ilham menggeleng merasa tidak mengerti. Lelaki itu pun mendesah dengan pelan. Aku tahu kau ingin menemukan keluargamu kan? Aku bisa membantumu. Tetapi ada syaratnya. Kau harus mengikuti ritual yang aku tetapkan. Jika kau melakukannya, aku akan membawamu ke jalan yang akan mempertemukanmu kembali dengan keluargamu. Ritual. Kata itu membuat Ilham merasa waspada dan juga khawatir. Ia tidak tahu apa yang dimaksud oleh lelaki tua itu. Tetapi hatinya menjadi ragu. Namun di sisi lain rasa rindunya akan keluarganya membuncah. Selama bertahun-tahun ia terpisah, ia bertanya-tanya tentang keberadaan mereka. Melihat kebingungan di wajah Ilham, lelaki tua itu pun langsung melanjutkan. Tidak ada yang perlu kau takutkan. Ritual ini hanya untuk membuka pintu menuju masa lalumu. Jika kau tidak melakukannya, maka kebenaran tentang siapa dirimu akan tetap terkunci selamanya. Ilham pun mencoba menulis sesuatu di udara dengan jarinya, seolah bertanya apa yang akan terjadi jika ia menolak. Jika kau menolak, maka hidupmu, kamu, akan terus dihantui oleh masa lalumu yang tidak pernah terjawab. Kau akan selalu merasa kosong, seperti separuh dirimu hilang. Orang tuamu di sana, dia sedang menderita akibat perbuatan yang dilakukan oleh kedua saudara kembarmu. Hutan di sekitarnya pun tiba-tiba menjadi lebih gelap, dan suara bisikan mulai terdengar dari segala arah. Ilham menoleh ke kiri dan ke kanan dengan tubuhnya gemetar. Lelaki tua itu pun mendekat berbicara pelan di telinganya saat itu. Pikirkan baik-baik anak manusia. Kau tahu kan, di mana aku bisa ditemukan? Ilham tiba-tiba merasa tubuhnya tertarik ke belakang, seolah ada kekuatan yang menyeretnya keluar dari hutan itu. Suara lelaki itu pun semakin pelan hingga akhirnya menghilang. Dan saat itu, Ilham pun langsung membuka matanya. Ia sudah berada di kamarnya terbangun dengan nafasnya terengah-engah. Tubuhnya basah oleh keringat dingin, ia lalu duduk mencoba menenangkan dirinya. Apa yang baru saja aku alami? Kenapa mimpi itu berasa begitu nyata? Seolah ia benar-benar bertemu dengan sosok tua yang mengaku sebagai penjaga hutan. Pikir Ilham di pikirannya. Kini matanya melirik ke jendela, dan ia merasa ada sesuatu yang berbeda di luar sana. Hutan yang biasanya hanya menjadi latar belakang gelap di malam hari, kini terasa lebih mencekam seolah-olah memanggilnya kembali. Ilham pun mencoba mengingat setiap detail dari mimpinya. Sosok tua itu, kata-katanya, dan juga tawarannya untuk menemukan keluarganya. Semua itu membingungkan sekaligus menggugah rasa penasaran dalam dirinya. Namun satu hal yang pasti, ia tahu bahwa hidupnya tidak akan lagi sama setelah malam itu. Dalam keheningannya, ia pun berdoa, berharap mendapatkan petunjuk dari Allah tentang apa yang harus ia lakukan selanjutnya. Sementara di sisi lain, di sebuah rumah megah yang kini mulai tampak lusuh di pinggiran kota, pasangan suami istri Bu Ima dan juga Pak Rizky, orang tua kandung dari Ilham, menjalani hidup yang penuh tekanan. Rumah yang dulu selalu dipenuhi canda tawa kini sudah berubah menjadi tempat yang dingin dan juga penuh kesedihan. Segala kemewahan yang mereka miliki perlahan terkikis oleh ulah dua anak kembar mereka, Fadli dan juga Fadil, yang terus-menerus membuat masalah bagi keluarganya. Fadli si sulung telah berurusan dengan hukum akibat kasus narkoba. Ia tertangkap polisi setelah ditemukan membawa sejumlah barang terlarang di sebuah penggerebekan. Sementara itu Fadil, saudara kembarnya, tidak kalah membuat onar. Ia terlibat dalam kasus pencurian kendaraan bermotor.
yang membuat keluarga itu pun harus menguras tabungan mereka untuk menyelesaikan kasus tersebut. Pak Rizky yang dulu dikenal sebagai pengusaha yang sukses, kini tampak lebih tua dari usianya. Rambutnya memutih dan wajahnya selalu terlihat muram. Ia menghabiskan malam-malamnya dengan termenung di ruang tamu, menyesali keputusan-keputusan yang pernah ia ambil saat itu. Istrinya Bu Ima di sisi lain lebih banyak mengurung diri di kamar. Di tangannya selalu tergenggam sebuah foto lama. Foto yang menjadi satu-satunya kenangan tentang anak bungsunya, yaitu Ilham. Foto itu diambil ketika Ilham masih berusia 6 tahun, saat mereka sekeluarga berlibur ke hutan. Ilham, maafkan ibu ya nak, ibu tak bisa melindungimu. Gumam Bu Ima lirih di tengah malam yang sunyi itu. Air matanya terus mengalir di pipinya, menetes ke bingkai foto yang sudah mulai pudar warnanya. Ia teringat dengan jelas hari terakhir ia melihat Ilham, anak bungsunya yang manis dan selalu menuruti nasihatnya itu, tersesat di hutan saat sedang bermain dengan Fadli dan juga Fadil, kedua anak kembar itu yang selalu usil terhadap adiknya. Sering menjahilinya hingga membuatnya menangis. Namun hari itu berbeda. Keusilan mereka telah membuat Ilham benar-benar hilang selamanya. Bu Ima yang masih ingat bagaimana ia dan Pak Rizky mencari Ilham hingga malam tiba. Mereka meneriakkan namanya, menjelajahi setiap sudut hutan, tetapi tidak ada tanda-tanda keberadaan anak bungsu mereka. Akhirnya mereka pun menyerah pada kenyataan pahit. Setelah berhari-hari pencarian tanpa hasil, mereka meyakini bahwa Ilham telah tiada. Mungkin dimangsa oleh binatang buas atau jatuh ke jurang yang dalam. Kami terlalu cepat menyerah. Seharusnya kami tidak berhenti mencari, gumam Bu Ima saat itu. Sementara suaminya Pak Rizky masuk ke kamar, membawa secangkir teh untuk istrinya. Ia tahu istrinya sedang menangis lagi seperti malam-malam sebelumnya. Sudahlah Mah, jangan terus menyiksa diri. Kita tidak bisa mengubah masa lalu, ucapnya. Meskipun dalam hatinya sendiri ia juga merasa hancur. Tapi ya, bagaimana kalau Ilham sebenarnya masih hidup? Bagaimana kalau kita salah ya? Bagaimana kalau dia masih ada di luar sana, sendirian, membutuhkan kita? Bu Ima memandang suaminya dengan mata penuh harap. Kita juga sudah mencarinya kan, Mah? Bertahun-tahun lamanya tidak ada kabar, tidak ada petunjuk. Mungkin memang sudah saatnya, sudah waktunya kita merelakan. Namun kata-kata itu tidak cukup untuk meredakan kesedihan Bu Ima. Setiap kali ia memandangi foto Ilham, ia merasakan kerinduan yang mendalam. Berbeda dengan Fadli dan juga Fadil, yang selalu membuat masalah sejak kecil. Ilham ini adalah anak yang penurut dan juga penyayang. Ia selalu membantu ibunya di dapur merapikan mainannya sendiri, dan juga tidak pernah membantah ketika diminta melakukan sesuatu. Ia adalah cahaya dalam hidupku, cahaya yang hilang. Pak Rizky diam mendengar ucapan dari istrinya. Ia tidak ingin mengakui hal itu, tetapi dalam hatinya, ia merasakan hal yang sama. Kehilangan Ilham adalah pukulan terbesar dalam hidup mereka. Sementara itu, kakaknya Fadli dan Fadil tampak tidak peduli dengan keadaan keluarga mereka. Malam itu Fadil baru saja pulang dari luar dengan wajah kesal. Ia melempar jaketnya ke sofa dan juga mendengus. Kenapa sih? Selalu aku yang disalahkan. Ini bukan salahku yo, kalau semuanya berantakan, katanya dengan suara lantang dan keras. Fadli yang duduk di meja makan pun hanya tertawa sinis. Ya kalau lo tidak bodoh, kita tidak akan ada dalam masalah seperti ini, gila. Kau ini bisa diam gak sih? Kau juga tidak lebih baik dari aku ya. Kau pikir siapa yang pertama kali memperkenalkan narkoba ke rumah ini? Ucap Fadil. Pertengkaran antara mereka pun menjadi semakin panas. Pak Rizky yang mendengar keributan itu pun keluar dari kamar dengan wajah merah. Diam kalian berdua. Kalian ini tidak sadar ya. Rumah ini hampir habis karena ulah kalian. Ibumu setiap malam menangis karena kalian, bentaknya. Fadli dan Fadil terdiam sejenak, tetapi kemudian mereka kembali saling menyalahkan.
Pak Rizky saat itu hanya bisa menggelengkan kepala, merasa tidak berdaya menghadapi kedua anaknya. Di dalam kamar saat itu, Bu Ima mendengar semuanya. Ia menutup telinganya dengan tangan, mencoba menghalau rasa sakit yang semakin menusuk. Dalam keheningan malam itu, ia berdoa dengan penuh harap. Ya Allah, jika Ilham masih hidup di luar sana, lindungilah dia. Jika aku masih punya kesempatan untuk bertemu dengan anakku, tunjukkan jalannya ya Allah. Aku hanya ingin memeluk anakku lagi, walau hanya sekali. Bu Ima tidak pernah tahu bahwa jauh di sebuah desa kecil, Ilham, anak yang selalu ia rindukan, sedang mencari jalan untuk menemukan keluarganya. Hingga takdir pun pasti perlahan membawa mereka mendekat, meskipun perjalanan itu akan penuh dengan tantangan dan juga rahasia yang harus diungkap. Sementara di sisi lain, kembali ke rumah Ilham. Malam itu setelah Maija sudah tertidur lelap, Ilham yang masih gelisah karena mimpi yang dialaminya, memutuskan untuk pergi. Ia mengenakan pakaian seadanya dan membawa lentera kecil untuk menerangi jalan. Langkahnya perlahan meninggalkan rumah menuju ke arah hutan larangan, tempat ia pertama kali ditemukan oleh Maija bertahun-tahun yang lalu. Hutan itu terlihat semakin gelap dan mencekam di bawah cahaya bulan yang redup. Ilham merasakan desiran angin dingin menerpa kulitnya, membuat bulu kuduknya berdiri. Namun rasa penasaran dan dorongan kuat untuk mencari jawaban mengalahkan rasa takutnya. Ia berjalan semakin dalam, melewati jalan setapak yang tertutup semak belukar yang mengerikan. Dalam pikirannya, ia terus mengingat perkataan sosok kakek tua dalam mimpinya. Ada sesuatu yang menariknya ke hutan ini, sesuatu yang ia harus temukan. Setelah berjalan cukup jauh, Ilham tiba di sebuah tempat yang tampak familiar. Ia menghentikan langkahnya dan memandang sekeliling. Tempat itu adalah lokasi di mana ia ditemukan oleh Maija saat berusia 6 tahun. Tempat ini tidak pernah ia lupakan. Dataran kecil dengan pohon besar yang berdiri kokoh di tengahnya. Saat ia mendekati pohon itu, tiba-tiba angin pun bertiup dengan kencang, membawa aroma yang aneh dan menusuk. Suara gemerisik daun terdengar di sekelilingnya membuat suasana semakin mencekam. Dan dari balik bayangan pepohonan, muncul sosok yang tidak asing lagi baginya, yaitu kakek tua dengan tubuh bungkuk, jubah daun, dan mata menyala seperti bara api yang muncul, persis seperti yang dilihat Ilham di dalam mimpinya. Anak manusia, kau datang juga akhirnya, ucap kakek tua itu dengan suara serak namun penuh wibawa. Ilham menatap sosok itu dengan mata membelalak. Meski hatinya penuh rasa takut, ia pun mencoba untuk tetap tenang. Dengan bahasa tubuh, Ilham bertanya mengapa ia dipanggil ke tempat ini. Kakek tua itu pun tersenyum tipis. Kau ingin tahu kebenaran tentang keluargamu, ya kan? Itu sangat mudah. Baiklah, aku akan menunjukkan segalanya. Tapi bersiaplah, karena seringkali kebenaran akan lebih baik dari apa yang kau bayangkan. Kakek tua itu pun mendekat dan menyentuh dahi Ilham dengan jarinya yang panjang dan dingin. Sekarang, pejamkan matamu, katanya. Ilham menurut dalam sekejap, ia pun merasakan tubuhnya menjadi ringan. Bayangan-bayangan mulai muncul dalam pikirannya, seperti sebuah film yang diputar di depan matanya. Ia melihat kedua kakaknya yang kembar, Fadli dan juga Fadil, saat masih kecil tertawa-tawa sambil menjahili dirinya. Ia juga melihat bagaimana mereka sengaja menyuruhnya masuk ke hutan larangan itu, meninggalkannya sendirian di tengah kegelapan. Bayangan itu pun beralih ke masa kini, di mana Ilham sekarang melihat kakaknya yang kini sudah dewasa hidup di kota tetapi penuh dengan masalah. Ia melihat Fadli ditangkap polisi karena kasus narkoba dan juga Fadil yang mencuri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang semakin berantakan. Kemudian bayangan itu pun menunjukkan kedua orang tua Ilham, Bu Ima dan juga Pak Rizky. Mereka sekarang tampak tua dan juga lelah. Bu Ima yang menangis di kamar memegang foto kecil Ilham, sementara Pak Rizky duduk termenung dengan tatapan kosong. Rumah besar mereka yang dulu megah kini terlihat rusuh, kusuh dan juga nyaris tak terurus. Aku tahu siapa mereka. Dua kakakmu yang kembar itu telah menorehkan dosa besar ke hutan ini. Mereka
membuat bangsa lembut murka, dan kutukan mereka kini menyebar ke seluruh keluargamu. Jika tidak segera dihancurkan. Sejak beberapa tahun yang lalu, kedua kakakmu masih ditandai oleh bangsa ini. Sosok yang menjaga hutan larangan ini. Ilham membuka matanya dengan air mata mengalir di pipinya. Dia menangis melihat penderitaan keluarganya, membuat hatinya terasa hancur. Ia merasa bersalah tetapi juga marah. Bagaimana mungkin kedua kakaknya tega membuat hidup orang tua mereka begitu menderita. Ia pun mencoba mengungkapkan kemarahannya dengan bahasa tubuh, mengepalkan tangan dan menunjuk dirinya sendiri, seolah berkata, Aku harus melakukan sesuatu. Namun kakek tua itu menggeleng. Balas dendam tidak akan menyelesaikan apapun, wahai manusia. Kau harus berpikir jernih. Aku membawamu ke sini bukan untuk membalas dendam saja, tetapi untuk menunjukkan kebenaran. Kau harus memutuskan sendiri apa yang akan kau lakukan selanjutnya. Ilham menggigit bibirnya, mencoba meredam emosinya. Ia menunduk dengan air mata terus mengalir. Ia tidak tahu apa yang harus dilakukan. Kerinduan untuk bertemu keluarganya pun bercampur dengan kebencian terhadap kakaknya yang telah membuat hidupnya begitu sulit. Jika kau ingin menyelamatkan keluargamu, ayah ibumu, kau harus bersiap menghadapi segala resiko. Ada ritual yang harus kau jalani. Tetapi ingat, ritual ini tidaklah mudah dan tidak ada jaminan kau bisa akan berhasil dengan gampang. Ilham menatap kakek tua itu dengan tekad yang mulai tumbuh di matanya. Ia mengangguk pelan menandakan bahwa ia siap untuk melakukan apapun demi keluarganya. Baiklah, aku akan memandu langkahmu. Tapi ingat, jalannya panjang dan penuh bahaya. Kau harus kuat baik tubuh maupun jiwa. Ucap kakek tua itu lagi. Ilham mengangguk sekali lagi. Dalam hati ia berdoa agar diberi kekuatan untuk menghadapi semua ini. Ia tidak tahu apa yang menantinya, tetapi ia tahu satu hal. Ia tidak akan menyerah sebelum melihat keluarganya bersatu kembali. Saat ritual itu, Ilham berdiri di hadapan kakek tua dan juga sekelompok makhluk tak kasat mata yang mulai menampakkan wujud samar mereka. Suasana di tengah hutan larangan itu semakin mencekam. Angin berhenti bertiup dan keheningan yang tidak wajar menyelimuti. Kakek tua itu berdiri di samping Ilham, memberi isyarat agar tetap tenang meskipun hawa dingin yang menusuk membuat tubuh Ilham bergetar. Tiba-tiba saat itu dari bayangan pepohonan, muncul sosok besar yang menakutkan. Wajahnya gelap seperti kabut dengan mata merah menyala, dan juga suara seperti gemuruh. Itu adalah Raja Lelembut, penguasa dunia gaib di hutan larangan ini. Anak manusia, apa yang membuatmu berani menapak kembali ke wilayahku? Suara raja itu menggema. Ilham yang hanya bisa menjelaskan melalui bahasa tubuh, berusaha menunjukkan rasa hormat. Ia memegang dada kirinya membungkuk sedikit, lalu menunjuk dirinya sendiri dan pohon besar tempat dia ditemukan dulu. Kakek tua itu pun segera menyampaikan pesan dari Ilham dengan nada pelan. Dia datang mencari kebenaran tentang keluarganya. Ia juga ingin menebus kesalahan yang lalu. Raja Lelembut itu memandang Ilham dengan mata tajam. Kesalahan keluargamu tidak kecil, anak manusia. Ketahuilah, bertahun-tahun yang lalu, saat kau tersesat di hutan ini, keluargamu telah melanggar aturan besar di wilayah kami. Dua saudaramu. Dia datang ke tempat kami saat kami sedang merayakan kelahiran anakku, penerus kerajaan ini. Suasana semakin tegang, makhluk-makhluk gaib pun sekeliling mereka mulai mengeluarkan suara geraman rendah, seolah mengungkapkan kemarahan yang lama terpendam. Namun, dua saudaramu itu tidak tahu hormat. Mereka menghancurkan persembahan kami. Mereka mengencingi itu sembarangan dan membuat bangsaku masih menahan amarah hingga kini. Ilham merasakan dadanya sesak mendengar penjelasan itu. Meski ia tidak bisa berbicara, raut wajahnya menunjukkan rasa bersalah dan juga penyesalan. Ia merasakan beban yang tidak pernah ia duga sebelumnya. Karena itulah, kami menandai mereka berdua. Hidup mereka penuh dengan kutukan yang tidak akan berakhir, sampai mereka datang ke sini dan membayar kesalahan mereka. Tumbal mereka
adalah satu-satunya cara untuk memulihkan keseimbangan di dunia gaib ini. Ilham terkejut mendengar keputusan itu. Ia memandang kakek tua dan ekspresi bingung, seolah bertanya apakah benar tidak ada cara lain. Kakek tua itu pun menghela nafas panjang lalu menepuk pundak Ilham dengan lembut. Aku tahu ini sulit anakku, tetapi inilah kenyataannya. Jika kau ingin keluargamu terbebas dari penderitaan itu, kau harus membawa mereka ke sini. Hanya dengan begitu, bangsa lembut akan puas dan keluargamu bisa hidup damai kembali. Ilham merasa hancur saat itu. Bagaimana mungkin ia membawa kedua kakaknya ke tempat ini, apalagi mengetahui bahwa mereka akan menjadi tumbal. Meski Fadli dan Fadil pernah menyakitinya, mereka tetap keluarganya. Namun di sisi lain, Ilham juga tidak akan melihat penderitaan kedua orang tuanya yang kini terjebak dalam kemalangan tanpa akhir. Saranku, pergilah ke kotamu, temui keluargamu dan bawa mereka kembali ke sini. Aku akan membantumu memandu jika diperlukan. Tetapi ingat, setelah mereka tiba di sini, biarkan semuanya menjadi urusan kami. Dengan hati yang penuh dilema, Ilham meninggalkan hutan larangan itu. Ia tahu perjalanannya tidak akan mudah. Pertama, ia harus menemukan keluarga yang telah lama terpisah darinya. Kedua pun, ia harus meyakinkan kedua kakaknya yang tidak pernah akur. Apalagi dengan kehilangan dia yang sudah lama, pasti akan membuat semua orang terkejut. Karena mereka semua pastinya akan mengira kalau Ilham sudah meninggal. Tapi mau bagaimana lagi? Itu adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya dan membalas kesalahan mereka di masa lalu. Ilham juga berpikir ingin menyelamatkan kedua orang tuanya. Dia tidak ingin melihat mereka terus bersedih akibat perlakuan yang dibuat oleh kedua kakaknya. Pagi itu, Ilham duduk di samping Maija di ruang tengah rumah sederhana mereka. Udara pagi yang sejuk terasa tidak cukup untuk menenangkan kegelisahan di hati Ilham. Dengan bahasa tubuh yang perlahan namun tegas, ia menyampaikan keinginannya untuk pergi ke kota mencari keluarganya. Maija tertegun mendengar permintaan itu. Mata tuanya yang penuh kasih sayang menatap wajah cucu angkatnya yang kini sudah dewasa. Ilham, kenapa kamu tiba-tiba ingin pergi, nak? Apa kamu sudah mengingat semuanya? Apa kau tahu kemana kamu harus mencari mereka? Ilham mengangguk. Ia mengeluarkan kertas dan pensil dari kantong bajunya, lalu mulai menulis dengan cepat. Tulisan itu sederhana namun cukup jelas bagi Maija. Aku harus menemui mereka sekarang, Nek. Mereka butuh aku sekarang. Maija membaca tulisan itu dengan hati yang berdebar. Ia tahu Ilham selalu menyimpan kerinduan mendalam untuk bertemu dengan keluarga aslinya. Meskipun ia jarang membicarakannya, namun Maija juga khawatir. Karena kota adalah tempat yang asing bagi Ilham. Dan ia juga tidak tahu bagaimana cucunya yang bisu ini akan menghadapi dunia luar yang kejam. Baiklah, kalau itu keinginanmu, nenek tidak akan menghalangi, kata Maija akhirnya dengan suara pelan. Ia meraih tangan Ilham dan menggenggamnya dengan erat. Tapi kau ingat ya Ham, kamu harus berhati-hati. Dunia di luar sana tidak seperti di sini. Jangan lupa untuk selalu berdoa, ya. Ilham tersenyum kecil dan mengangguk. Ia pun menulis lagi. Iya, Nek. Aku pasti akan kembali. Maija menghela nafas panjang. Ia tahu Ilham tidak pernah main-main dengan kata-katanya. Dengan berat hati, ia merelakan kepergian cucunya. Meskipun hatinya dipenuhi oleh kecemasan. Sebelum Ilham pergi, Maija pun menyiapkan bekal sederhana berupa nasi bungkus dan juga sebotol air, serta memberikan beberapa uang yang ia simpan dari hasil kerja mereka di ladang. Ini saja yang nenek punya. Ini gunakan dengan bijak ya nak, katanya sembari tersenyum, meskipun mata Maija mulai berkaca-kaca saat itu. Singkat cerita, setelah berpamitan dengan Maija, kini Ilham pun memulai perjalanannya dengan berjalan kaki menuju desa sebelah, di mana ia bisa menumpang kendaraan umum menuju kota. Jalanan yang ia tempuh sepi, hanya dihiasi oleh pohon-pohon rindang dan juga sesekali suara burung.
Meski langkahnya mantap, hatinya dipenuhi berbagai pertanyaan dan juga keraguan. Apakah ia benar-benar bisa menemukan keluarganya? Bagaimana jika mereka tidak menerimanya? Namun tekad Ilham tidaklah goyah. Ia tahu bahwa perjalanan ini adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan keluarganya dari penderitaan yang selama ini mereka alami. Singkatnya, sampainya di desa sebelah, Ilham pun mulai merasakan bagaimana dunia luar memperlakukannya. Pemuda-pemuda yang sedang nongkrong di pinggir jalan memperhatikan Ilham dengan pandangan meremehkan. Salah satu dari mereka dengan nada mengejek berkata, "Haha, lihat tuh, si bisu mau pergi ke kota. Mau jadi apa dia? Pengemis paling," ucapnya. Yang lain tertawa terbahak-bahak. "Hahaha, iya ya, mungkin dia mau cari perhatian. Sudah bisu, miskin, kok sok-sokan mau pergi jauh. Dasar, paling mau ngemis." Ilham mendengar semuanya, tetapi ia memilih diam. Hinaan dan ejekan seperti itu sudah sering ia alami sejak kecil. Ia tahu bahwa melawan hanya akan membuat semuanya menjadi lebih buruk. Dengan kepala tertunduk, ia pun terus berjalan mencoba mengabaikan mereka. Namun ejekan mereka semakin menjadi-jadi. Salah satu dari mereka bahkan mencoba menghadangnya di tengah jalan. "Hei, berhenti kamu. Kau mau pergi kemana? Hah? Kau pikir ada orang yang peduli sama kau di kota?" Ilham berhenti sejenak. Ia menatap pemuda itu dengan tatapan tajam, tetapi tidak berkata apa-apa. Hanya pandangan itu saja, pemuda itu pun akhirnya mundur, merasa tidak nyaman dengan keberanian Ilham yang tidak terucap. Tanpa berkata sepatah kata pun, Ilham melanjutkan langkahnya. Ia tahu bahwa kata-kata mereka tidak akan mengubah tujuannya saat itu. Singkat cerita, setelah beberapa jam perjalanan, Ilham akhirnya sampai di tempat kendaraan umum berhenti. Ia lalu menaiki sebuah bus kecil yang penuh sesak dengan penumpang. Sebagian besar orang di dalam bus menatapnya dengan penasaran, mungkin karena penampilannya yang sederhana dan juga sikap diamnya. Hingga saat itu, seorang ibu tua pun yang duduk di sebelahnya mencoba berbicara dengannya. "Nak, mau kemana?" Tanyanya dengan ramah. Ilham hanya tersenyum dan mengeluarkan kertas dari kantongnya. Ia lalu menulis, "Ke kota, mencari keluarga, Nek." Ibu itu pun membaca tulisan itu dan mengangguk. "Oh, semoga berhasil ya, Nak. Hati-hati, di kota banyak orang jahat. Ya." Ilham mengangguk sebagai tanda terima kasih. Meskipun tidak banyak bicara, ia merasa sedikit lega bahwa masih ada orang yang menunjukkan kebaikan kepadanya di tengah perjalanan ini. Hampir 6 jam perjalanan, kini sampainya Ilham di kota. Saat itu malam pun mulai menyelimuti ketika Ilham akhirnya tiba. Suasana kota sangat berbeda dari kampungnya. Lampu-lampu terang, suara kendaraan yang bising, dan juga keramaian orang-orang membuatnya sedikit gugup. Namun ia tidak membiarkan perasaan itu menghentikannya. Ia berjalan menuju sebuah taman yang terlihat cukup sepi untuk beristirahat sejenak. Dari dalam tasnya, ia mengeluarkan bekal yang diberikan oleh Mak Ija dan mulai memakannya perlahan. Sambil makan, ia lalu memandangi keramaian kota di kejauhan, mencoba membayangkan di mana keluarganya tinggal. Ilham tahu bahwa pencariannya baru saja dimulai. Dengan hanya sebuah alamat lama yang pernah diceritakan oleh Mak Ija, ia harus menghadapi segala rintangan untuk menemukan orang tua dan juga saudara-saudaranya. Namun di dalam hatinya Ilham juga bertekad. Ia telah melewati banyak hal dalam hidupnya, dan ia tahu bahwa tidak ada yang mustahil selama ia tidak menyerah. Sesampainya di kota, Ilham tiba kira-kira pukul 2 dini hari. Langit masih gelap dan hanya lampu jalan yang menemani langkahnya. Setelah berjalan beberapa waktu, ia menemukan sebuah masjid di pinggir jalan. Masjid itu tampak sepi, hanya diterangi beberapa lampu redup di halamannya. Ilham merasa lega melihat tempat itu. Ia kemudian memutuskan untuk beristirahat sejenak, berharap bisa memulai pencariannya dengan energi yang cukup keesokan harinya. Dengan hati-hati, Ilham masuk ke area serambi masjid. Ia memilih sudut yang agak terlindung dari angin malam, lalu duduk bersandar di dinding. Dari tasnya, ia mengeluarkan bekal terakhirnya yang masih tersisa, dan memakan sedikit untuk mengganjal perut. Setelah itu, rasa lelah pun menguasainya,
dan ia pun tertidur pulas di lantai dingin masjid. Pagi harinya, Ilham terbangun oleh suara lembut seorang yang memanggilnya. "Nak, bangun, bangun nak, waktu subuh sudah tiba," kata seorang pria tua dengan jenggot putih dan wajah penuh keramahan. Itu adalah si marbot masjid. Ilham yang masih setengah terjaga segera bangun dan merapikan dirinya. Ia menunjukkan gerakan tangan sebagai isyarat bahwa ia tidak bisa bicara. Marbot itu pun tampak mengerti dan tidak banyak bertanya. Ia hanya tersenyum dan berkata, "Kamu istirahat di sini semalam ya? Kalau begitu, mari ikut sholat subuh dulu. Ayo, jamaah." Ilham mengangguk dan mengikuti Marbot ke ruang utama masjid. Hingga setelah selesai melaksanakan sholat, Marbot pun kembali menghampirinya. "Kau ini dari mana, nak? Dan apa yang membawamu ke kota? Sepertinya kamu terlihat dari desa," tanyanya dengan nada penuh perhatian. Ilham lalu mengeluarkan kertas dan juga pensil dari tasnya. Ia lalu menulis menjelaskan bahwa ia datang ke kota untuk mencari keluarganya. Ia pun menyebut nama kedua orang tuanya, Bu Imah dan juga Pak Rizky, serta memberikan sedikit informasi tentang masa lalu mereka sebagai orang yang pernah sukses. Marbot lalu membaca tulisan itu dengan seksama. Matanya sedikit membesar seolah mengenali nama-nama tersebut. Bu Imah, Pak Rizky, nama itu tidak asing bagiku. Oh ya, kemarin aku ini membaca berita tentang keluarga mereka. Dua anak kembar mereka terlibat masalah hukum. Bahkan salah satunya tertangkap karena narkoba. Mendengar jawaban itu, Ilham merasa jantungnya berdegup dengan kencang. Meski berita itu menyedihkan, ia merasa seperti mendapatkan secerca harapan. Setidaknya ada petunjuk untuk menemukan keluarganya. Ia lalu menunjukkan ekspresi penuh rasa terima kasih kepada Marbot, lalu menulis lagi di kertas. "Apakah Anda tahu di mana mereka tinggal?" Bunyi tulisan itu. Marbot menggeleng. "Bapak tidak tahu persis, nak, di mana mereka tinggal sekarang. Tapi kalau kau mau, Bapak bisa bantu mencarikan informasi lebih lanjut. Kota ini sangat besar, tapi dengan berita seperti itu, pasti banyak orang yang tahu." Ilham mengangguk dengan semangat. Ia merasa bersyukur bertemu dengan orang sebaik Marbot ini. Marbot pun lalu mengundangnya untuk sarapan sederhana di masjid sembari berbincang lebih jauh. Meskipun Ilham tidak bisa bicara, mereka berkomunikasi dengan lancar melalui tulisan dan juga gerakan tangan. Hingga setelah sarapan, Marbot pun memberikan saran kepada Ilham untuk pergi ke kantor polisi terdekat atau membaca berita lokal di koran. Karena informasi tentang keluarga Bu Ima dan Pak Rizky mungkin ada di sana. "Nah, kalau keluargamu benar-benar sedang viral, biasanya kantor polisi tahu lebih banyak. Cobalah kamu ke sana dulu ya, nak," ucapnya. Ilham mengangguk merasa semakin yakin bahwa ia berada di jalur yang benar untuk menemukan keluarganya. Dengan doa dan dukungan dari Marbot, ia memulai langkah barunya di kota untuk menuntaskan pencariannya. Sementara di sisi lain, di rumah keluarga Pak Rizky, suasana semakin suram. Keluarga yang dulunya hidup dalam kemewahan kini harus menghadapi kenyataan pahit. Usaha mereka yang dulu menjadi kebanggaan dan sumber penghasilan utama, kini merosot tajam. Sejak kedua anak kembar mereka, Fadli dan Fadil, terjerat masalah narkoba dan juga tindakan kriminal, nama baik mereka semakin hancur. Pak Rizky duduk di ruang tamu menatap kosong ke arah dinding. Di hadapannya ada tumpukan dokumen dan juga surat tagihan yang terus berdatangan. Sementara itu, Bu Ima mondar-mandir dengan wajah penuh kecemasan. Mereka baru saja menjual satu aset perabot mal yang dulu mereka banggakan, hanya untuk menutupi kebutuhan sehari-hari mereka. "Bapak tidak tahu harus bagaimana lagi, Bu. Usaha kita hampir bangkrut. Klien-klien besar sudah pergi karena ulah anak-anak kita. Kita hanya bisa bertahan dengan menjual barang-barang ini," ucap Pak Rizky. Bu Ima menghela nafas panjang. "Iya, Mak. Kita sudah mencoba segalanya. Tapi
Ibu juga bingung. Mereka tidak mau berubah. Mereka malah semakin tidak peduli. Fadli dan Fadil yang seharusnya membantu keluarga mereka justru menjadi beban. Setelah bebas dari tahanan sementara, mereka bukannya mencari pekerjaan atau memperbaiki diri, melainkan kembali pada kebiasaan buruk mereka. Hari-hari mereka dihabiskan dengan bermain game, nongkrong bersama teman-teman yang tidak jelas, dan menghabiskan sisa uang keluarga tanpa rasa tanggung jawab. Bu, aku lapar. Mana makanannya? Suara Fadil terdengar dari dalam kamar. Buinya hanya bisa menggelengkan kepala. Ia tahu anak-anaknya tidak pernah membantu, bahkan untuk hal-hal sekecil apapun. Makanan sudah habis, Fadil. Kalau kamu lapar, kenapa kamu tidak membantu ayahmu mencari uang? Jawab Bu Ima dengan nada lelah. Fadil keluar dari kamar dengan wajah masam. Cari uang? Untuk apa, Bu? Bukankah ini tugas ayah dan ibu? Aku kan masih muda. Biarkanlah aku menikmati hidup, Bu. Mendengar jawaban itu, Pak Rizky tidak bisa lagi menahan amarahnya. Masih muda katamu? Umur kalian itu sudah cukup dewasa untuk memahami tanggung jawab. Apa kamu tidak lihat bagaimana ayah berjuang untuk bertahan hidup? Bentaknya. Namun Fadil hanya mengangkat bahu dan kembali ke kamarnya, meninggalkan kedua orang tuanya dalam keputusasaan. Sementara Fadli yang duduk di sofa dengan ponsel di tangannya, ikut menambahkan minyak ke dalam api. Ya, Ma, kalian itu sudahlah, jangan terlalu keras pada kami. Kalau kalian gagal mempertahankan usaha ini, ya itu salah kalian, bukan salah kami, ucapnya. Kata-kata itu menghancurkan hati Bu Ima. Ia tahu anak-anaknya berubah sejak kecil, menjadi pribadi yang egois dan hanya memikirkan kesenangan mereka sendiri. Tetapi tidak pernah ia bayangkan mereka akan tumbuh sejauh ini menjadi beban keluarga. Di malam yang sunyi itu, Bu Ima duduk di kamar sembari memandangi foto keluarga yang lama. Foto itu diambil sebelum semuanya hancur, sebelum Fadli dan Fadil tumbuh menjadi anak yang sulit diatur, dan sebelum Ilham menghilang di hutan larangan itu. Air mata mulai mengalir di pipinya. Ilham, kalau saja kau masih di sini, Nak, kau pasti akan menjadi kebanggaan kami. Kau selalu baik, selalu menurut. Maafkan ibu ya, Nak, yang tidak bisa melindungimu dulu. Pak Rizky yang masuk kamar untuk menenangkan istrinya. Dia terdiam melihat Bu Ima menangis sembari memegang foto keluarga. Ia duduk di sampingnya dan merangkul pundaknya. Ma, kita harus kuat, sabar, untuk kita, untuk Ilham. Siapa tahu, mungkin suatu hari nanti, jika Allah masih memberikan jalan, mungkin dia masih hidup dan akan kembali kepada kita. Bu Ima hanya mengangguk, namun di lubuk hatinya, ia merasa harapan itu semakin memudar seiring berjalannya waktu. Sementara itu di luar kamar, Fadli dan Fadil tampak acuh tak acuh terhadap penderitaan orang tua mereka. Mereka terus bermain dan juga bercanda, seolah tidak peduli dengan kondisi keluarga mereka yang semakin terpuruk. Namun apa yang mereka tidak sadari adalah bahwa karma dan konsekuensi dari perbuatan mereka perlahan mulai menghantui. Hutan larangan yang pernah mereka rusak dulu, dan juga lembut yang murka terhadap mereka. Mereka tidak akan diam begitu saja. Dan Ilham yang kini berada di kota sedang mendekati kebenaran yang mungkin akan mengubah segalanya. Malam itu keluarga Pak Rizky pun melewati satu lagi malam yang berat. Dengan barang-barang yang semakin berkurang, mereka hanya bisa berharap bahwa keajaiban akan datang untuk menyelamatkan mereka. Namun di tengah keputusasaan itu, satu-satunya harapan mereka yang sesungguhnya mungkin adalah anak yang pernah hilang. Sementara di sisi lain hari itu di kantor polisi, Ilham yang saat itu dengan penuh kesabaran menjelaskan tujuannya. Meski ia bisu, tulisan dan gerakan tangan yang ia gunakan cukup jelas untuk menyampaikan maksudnya. Polisi yang bertugas hari itu pun terkesan dengan keteguhan hati pemuda ini dan memutuskan untuk membantunya. Dengan informasi yang telah dikumpulkan, polisi menyelidiki nama keluarga Pak Rizky yang disebutkan oleh Ilham.
Hingga tak butuh waktu lama bagi mereka untuk menemukan alamat rumah keluarga itu. Nah, ini kami sudah menemukan alamatnya, ujar salah satu polisi sembari tersenyum. Ilham pun merasa hatinya melompat kegirangan. Ia lalu menuliskan rasa terima kasihnya dengan tulisan besar-besar di kertasnya. Dan polisi yang membantunya pun tersenyum dengan hangat. Baiklah nak, nanti saya akan mengantarkanmu ke sana. Bersiaplah ya, karena ini juga mungkin akan menjadi pertemuan yang sangat emosional untuk kalian, ucap polisi itu. Hingga setelah sholat maghrib, Ilham dengan diantar oleh polisi menggunakan motor menuju alamat rumah keluarganya. Sepanjang perjalanan hatinya dipenuhi berbagai perasaan. Senang, gugup, dan haru bercampur menjadi satu. Lampu-lampu kota yang berkelap-kelip di malam itu seolah mengiringi perjalanan penting dalam hidupnya. Ketika motor berhenti di depan sebuah rumah mewah, Ilham tertegun. Rumah besar dengan halaman luas itu tampak megah. Meski ada sedikit tanda-tanda kurang terawat di beberapa sudutnya. Ini adalah rumah yang dulu ia tinggalkan saat masih kecil. Rumah yang selalu ia rindukan meski samar dalam ingatannya. Ilham turun dari motor dengan kaki yang terasa lemas karena haru. Air matanya mulai mengalir saat ia berdiri di depan gerbang. Dengan tangan gemetar, ia menekan bel di samping pintu itu. Suara bel pun menggema membuat jantungnya berdebar semakin kencang. Hingga tak lama setelah itu, pintu besar rumah itu pun terbuka. Seorang wanita parubaya muncul di ambang pintu. Itu adalah Bu Ima. Wajahnya yang tampak lelahan tetapi ada pancaran kehangatan yang tetap tersisa. Iya, siapa di sana? Tanya Bu Ima dengan nada ragu. Pandangannya pun tertuju pada pemuda di depannya yang berdiri dengan mata penuh air mata. Ilham hanya bisa memandangnya dengan penuh haru. Ia mengangkat tangannya perlahan mencoba memberi isyarat. Namun tubuhnya terasa berat oleh emosi yang membuncah. Bu Ima mendekat lalu mencoba mengenali sosok di depannya. Ilham, gumamnya dengan suara gemetar. Meski masih ada keraguan dalam nada bicaranya. Ilham pun mengangguk cepat lalu menunjuk punggungnya. Di sana ada tanda lahir kecil yang menjadi ciri khas dirinya sejak lahir. Tanda yang tak mungkin terlupakan oleh seorang ibu. Melihat tanda itu, Bu Ima pun langsung tersentak. Matanya membelalak dan tubuhnya melemas. Ilham, itu benar kamu nak. Kamu masih hidup. Ya Allah, Ilham, serunya menggema di rumah itu. Ia pun langsung berlari memeluk Ilham dengan erat. Air matanya mengalir tanpa henti dengan tangis haru memenuhi udara malam itu. Ilham pun menangis dalam pelukan ibunya menumpahkan semua kerinduan yang terpendam selama bertahun-tahun. Sementara Pak Rizky yang mendengar keributan dari dalam rumah, dia pun segera keluar ke pintu depan. Ketika melihat Ilham, ia terdiam dengan mulutnya terbuka seolah tidak percaya. Ma, apa ini? Pa, ini Ilham, Pa. Anak kita. Dia kembali, Pa. Seru Bu Ima sembali berteriak. Pak Rizky melangkah mendekat memperhatikan sosok Ilham dengan seksama. Perlahan ia pun tersenyum lebar dan memeluk putra bungsunya itu dengan penuh kasih sayang. Ilham, maafkan ayah nak. Kami pikir kamu sudah tiada. Maafkan kami nak, katanya dengan suara yang dipenuhi oleh rasa bersalah. Tangis bahagia terus menggema di depan rumah itu. Para tetangga yang mendengar keributan keluar pun untuk melihat apa yang terjadi. Namun di tengah kebahagiaan itu, ada dua sosok yang tampak berbeda, yaitu apalagi kalau bukan kakak kandungnya, Fadli dan Fadil. Berdiri di sampingnya menambahkan, mereka yang mendengar keributan keluar dari kamar mereka. Mereka melihat Ilham namun tidak menunjukkan ekspresi senang seperti orang tua mereka. Apa? Jadi dia ini Ilham? Kok bisa-bisanya dia masih hidup? Tanya Fadil dengan nada dingin. Fadli yang berdiri di sampingnya pun menambahkan, hebat, dia kembali setelah bertahun-tahun. Dan sekarang dia langsung jadi pahlawan keluarga. Luar biasa, luar biasa. Nada sarkas pun mereka jelas terasa.
Ilham lalu menatap kedua kakaknya dengan perasaan campur aduk. Ia tahu kakak-kakaknya tidak pernah menyukai keberadaannya sejak kecil. Tetapi kali ini Ilham merasakan sesuatu yang lebih gelap dari sekedar kebencian masa lalu. Namun Ilham tidak membalas. Ia hanya menunduk menahan air mata yang kembali menggenang di matanya. Bu Ima yang menyadari sikap kedua anak kembarnya menatap mereka dengan tajam. Fadli, Fadil, tidak bisakah kalian menunjukkan sedikit rasa hormat? Ini adik kalian, darah daging kita. Setelah bertahun-tahun, hampir 13 tahun lebih, dia sekarang kembali kepada kita. Apa kalian tidak bersyukur? Tegur Bu Ima dengan nada tegas. Namun Fadli dan Fadil hanya mengangkat bahu. Mereka berbalik dan masuk ke dalam rumah tanpa sepatah kata lagi. Pak Rizky pun hanya menghela nafas panjang. Ilham, jangan hiraukan mereka ya nak. Yang penting kau sudah kembali. Rumah ini adalah rumahmu, kata Pak Rizky sembari menggenggam tangan Ilham dengan erat. Ilham tersenyum kecil mencoba menenangkan hati yang sempat tergores oleh sikap kakaknya. Malam itu meski kebahagiaan dan juga keharuan memenuhi udara, ada bayang-bayang gelap yang masih menyelimuti keluarga ini. Ilham tahu perjalanan pulangnya ini bukan akhir, melainkan awal dari sesuatu yang lebih besar. Hingga hari itu setelah suasana di rumah kembali tenang, Ilham duduk bersama kedua orang tuanya di ruang keluarga. Dengan menggunakan buku catatan kecilnya, ia mulai menuliskan kisah panjang tentang bagaimana ia bisa selamat dibesarkan oleh Mak Ija dan kini kembali ke rumahnya. Pak Rizky dan Bu Ima membaca dengan seksama. Wajah mereka menunjukkan campuran perasaan syok, haru dan juga rasa bersalah. Ketika sampai pada bagian tentang penjaga hutan larangan, yaitu kakek tua yang membungkuk serta bangsala lembut, Bu Ima menatap Ilham dengan alis terangkat. Jadi, kau bilang kakek tua itu yang menyelamatkan kamu dari hutan larangan, nak? Dan ada bangsala lembut yang marah karena dulu ulah Fadli dan Fadil? Tanya Bu Ima pelan, memastikan ia memahami cerita yang ditulis oleh Ilham. Ilham mengangguk dengan sungguh-sungguh. Ia lalu melanjutkan dengan menulis bahwa tujuan sebenarnya ia kembali adalah untuk membawa kakak-kakaknya ke tempat kejadian dahulu agar mereka minta maaf. Padahal itu adalah akal-akalan dari Ilham, karena sebenarnya penjaga-penjaga di sana ingin meminta nyawa dari kakak mereka. Pak Rizky pun menghela nafas panjang sembari meletakkan buku catatan itu di atas meja. Memang terdengar aneh ini, Mah. Tapi Papa percaya ini bukan hal yang dibuat-buat. Apalagi mengingat apa yang terjadi saat itu. Fadli dan Fadil kan memang sering berpindah semaunya. Bu Ima mengangguk setuju. Ia mengenang saat-saat liburan di hutan itu, ketika Fadli dan Fadil selalu mengerjai Ilham dan bahkan menertawakan ketakutan adiknya. Mereka menganggap semuanya permainan, tanpa menyadari ada dampak yang ditimbulkan. Tapi, bagaimana kita menjelaskan ini kepada mereka, Pak? Kau tahu sendiri kan, mereka ini sulit diajak bicara, apalagi menyuruh mereka mengaku kesalahan. Kita harus mencobanya. Kalau tidak, semua ini tidak akan selesai. Ilham saat itu menulis lagi, karena nantinya mereka semua harus kembali ke sana. Hingga singkat cerita, setelah menyusun rencana, mereka memanggil Fadli dan Fadil yang masih berada di kamar mereka. Keduanya datang dengan ekspresi malas dan acuh tak acuh. Ada apa lagi sih? Kami itu sedang sibuk tahu. Keluh Fadil sambil bersandar di dinding. Duduk. Ayah dan ibu mau bicara serius, kata Pak Rizky dengan tegas. Kedua pemuda itu pun akhirnya duduk di sofa, meskipun terlihat enggan. Ayah dan ibu ingin kalian mendengarkan cerita dari Ilham. Dan kalian harus serius. Fadli dan Fadil menatap Ilham dengan tatapan heran, namun tidak mengatakan apa-apa. Ilham pun mulai menulis kembali di buku catatannya, menjelaskan bahwa tujuan ia kembali adalah untuk mengajak mereka ke hutan larangan, tempat semua masalah bermula. Bangsa lembut di sana marah karena ulah kalian, Kak.
tulis Ilham menunjuk pada kedua kakaknya. Karena kalian merusak pesta kelahiran anak raja mereka. Sekarang mereka meminta kalian kembali untuk meminta maaf. Karena dulu ternyata kita masuk hutan larangan saat kakak mengajakku. Fadli tertawa kecil tapi segera berhenti ketika melihat wajah serius ayah dan ibu mereka. Kau ini serius, Ham? Bangsa lembut. Pesta kelahiran. Ini tuh lelucon apa? Basi. Tidak, Fadli. Apa yang Ilham ceritakan mungkin terdengar tidak masuk akal. Tapi kami percaya dia benar. Ingat kejadian waktu itu kan? Kalian bermain-main dan membuat kacauan di hutan. Mungkin saat itu ada sesuatu yang benar-benar terjadi yang tidak bisa kita pahami. Kau harus kembali ke hutan itu. Untuk apa? Itu kan cuma cerita aneh. Bu Ima yang sudah bersiap menghadapi sikap keras kepala anaknya, dia pun berkata, kalian harus melakukannya. Ini bukan hanya soal Ilham ataupun bangsa di sana. Ini soal memperbaiki apa yang sudah kalian rusak. Karena kami juga ingin keluarga ini kembali damai. Melihat kedua anaknya masih ragu, Pak Rizky pun menambahkan, Papa janji, setelah semuanya selesai, Papa akan memberikan kalian uang jajan lebih. Kalian bisa gunakan untuk apa saja. Tapi tolong, bantu kami kali ini. Mendengar janji uang jajan, Fadli dan Fadil pun saling melirik. Meskipun mereka masih tidak sepenuhnya percaya pada cerita ini, iming-iming itu pun cukup menarik perhatian mereka. Gimana? Oke? Baiklah. Tapi ini hanya karena ayah dan ibu minta ya. Jangan salahkan kami kalau ternyata ini cuma cerita kosong. Tapi pastikan uang jajannya tidak main-main ya, Pak. Pak Rizky pun hanya mengangguk meski di dalam hatinya. Ia merasa lega karena setidaknya anak-anaknya bersedia ikut. Malam itu pun setelah semuanya diputuskan, Ilham merasa sedikit lega. Meski perjalanan ini tidak akan mudah, ia percaya bahwa ini adalah langkah awal untuk memperbaiki segalanya. Ia memandang kedua orang tuanya yang mendukungnya dan meski kakak-kakaknya masih penuh keraguan, ia bertekad untuk membawa mereka kembali ke tempat yang akan mengungkap kebenaran. Di tengah malam saat semuanya terlelap, Ilham berdoa di dalam hati. Ia berharap perjalanan ini akan membawa perdamaian bagi keluarganya, sekaligus bisa menghapus dosa-dosa. Karena sebenarnya, Ilham ini akan menumbalkan nyawa kedua kakak-kakaknya di hutan larangan itu. Singkat cerita, perjalanan dimulai pagi itu dengan Ilham memimpin jalan, membawa kedua orang tuanya dan juga saudara kembarnya, Fadli dan juga Fadil, menuju desa tempat ia tinggal bersama Maija. Meski awalnya kedua kakaknya tampak tak peduli, rasa penasaran mereka pun tumbuh ketika mereka melihat bagaimana Ilham percaya diri menunjukkan arah. Setelah beberapa jam perjalanan mereka tiba di rumah kecil Maija. Wanita tua itu terkejut melihat Ilham datang bersama keluarganya. Air mata haru pun mengalir di pipinya ketika ia memeluk Ilham erat-erat. Ilham, nak, kamu pulang nak. Kau membawa keluargamu. Syukurlah, kau sudah menemukan mereka, kata Maija dengan suara bergetar. Namun tatapan matanya berubah dingin ketika ia melihat Fadli dan Fadil. Meski ia tak mengucapkan sepatah kata pun, wajahnya mencerminkan rasa tak suka terhadap sikap mereka yang ceroboh dan juga angkuh. Sementara Pak Rizky dan Bu Ima dengan rendah hati menyerahkan makanan dan beberapa bingkisan untuk Maija. Mereka berterima kasih kepada wanita itu karena telah merawat Ilham selama bertahun-tahun. Malam itu pun mereka menghabiskan waktu bersama di rumah kecil milik Maija. Namun saat itu, Ilham tidak memberitahu tujuan sebenarnya mereka ke tempat itu. Maija yang tampaknya sudah memahami maksud perjalanan ini, hanya mengangguk pelan ketika Ilham memandangnya dengan tatapan penuh arti. Singkat cerita, malam pun semakin larut. Setelah memastikan semua siap, Ilham mengajak Fadli dan Fadil menuju hutan larangan. Orang tua mereka tetap tinggal di rumah Maija, meskipun dengan hati penuh kegelisahan. Ketika mereka tiba di tengah hutan, kakek tua yang membungkuk pun muncul dari kegelapan hutan itu.
Sama seperti dalam mimpi Ilham, wajahnya masih penuh dengan kerutan namun tatapannya tajam dan juga penuh kewibawaan. Anak-anak ini, mereka telah dipanggil untuk mempertanggungjawabkan apa yang mereka lakukan di masa lalu. Bangsa lembut hanya mau bertemu dengan mereka bertiga. Fadli dan Fadil saling melirik dengan ekspresi heran dan sinis. Mereka masih tetap tidak percaya dengan semua yang telah terjadi. Jadi, ini hanya soal hantu-hantuan. Serius loh, Ham. Kau ini membuang waktu kami saja. Ucap Fadil mengejek sembari tersenyum. Kakek tua itu pun tidak bereaksi terhadap ejekan mereka. Ia hanya melangkah mundur membiarkan suara angin yang berbisik dan ranting yang berderak memenuhi suasana. Ilham yang memahami situasi itu pun serius, mencoba memberi isyarat agar kakaknya bersikap lebih hormat, tetapi mereka mengabaikannya. Ketika jarum jam menunjukkan pukul 12 malam, suara-suara aneh mulai terdengar. Bayangan hitam besar muncul di antara pepohonan, diikuti oleh bisikan lirih yang semakin keras dan mengerikan. Fadli dan Fadil yang sebelumnya sombong mulai menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Tiba-tiba kedua kakak itu pun berteriak dengan keras. Tubuh mereka bergetar dengan hebat dan mata mereka tampak kosong. Seolah-olah ada kekuatan tak kasat mata yang merasuk ke dalam diri mereka. Mereka ini kesurupan. Ilham hanya bisa berdiri terpaku tidak mampu berbuat apa-apa. Dalam kondisi kerasukan itu, Fadli dan Fadil mulai membenturkan kepala mereka ke pohon besar di dekatnya. Suara dentuman keras menggema di seluruh hutan. Darah pun mengalir deras dari kepala mereka, dan teriakan mereka berubah menjadi rintihan yang menyakitkan. Ilham berteriak dalam diam menulis cepat di bukunya, mencoba menghentikan apa yang terjadi. Tapi kakek tua itu menggeleng dengan pelan. Ini sudah menjadi keputusan bangsa lembut. Mereka harus membayar kesalahan mereka. Dengan satu benturan terakhir, tubuh Fadli dan Fadil pun terkulai lemas di bawah pohon. Kehidupan mereka berakhir dengan tragis di tempat itu. Teriakan keras mereka sebelumnya menarik perhatian Pak Rizky dan Bu Ima yang menunggu di rumah Mak Ija. Tanpa berpikir panjang, mereka pun berlari ke arah suara itu, hanya untuk menemukan kedua anak kembar mereka yang sudah tergeletak tak bernyawa. Bu Ima menangis histeris sementara Pak Rizky jatuh berlutut, memandangi tubuh anak-anaknya dengan tatapan hampa. Ilham mencoba menjelaskan dengan menulis bahwa hanya dengan kehilangan nyawa mereka, bangsa lembut akhirnya menerima permintaan maaf mereka. Sementara dengan kakek tua itu berbicara pelan namun tegas. Kesombongan mereka membawa kehancuran. Tapi sekarang, bangsa lembut telah memaafkan. Tidak ada lagi dendam yang tersisa. Dengan kata-kata itu, sosok kakek tua itu pun perlahan menghilang ke dalam kegelapan, meninggalkan keluarga itu dalam kesedihan yang mendalam. Meskipun hati mereka hancur, Pak Rizky dan Bu Ima berusaha menerima bahwa ini adalah takdir yang tidak dapat diubah. Ilham yang kini kembali menjadi satu-satunya anak mereka, bertekad untuk menjaga keluarganya dengan sebaik-baiknya. Setelah kejadian tragis itu, Ilham, Pak Rizky dan Bu Ima pun kembali ke kota membawa duka yang mendalam. Tubuh Fadli dan Fadil dikuburkan di pemakaman umum dekat rumah mereka, dengan alasan resmi bahwa mereka meninggal karena kecelakaan tragis saat dalam perjalanan. Namun kabar tentang kematian kedua anak kembar itu menyebar dengan cepat di lingkungan mereka. Para tetangga yang selama ini mengenal sifat buruk Fadli dan Fadil mulai berbicara. Iya ya, itulah akibatnya kalau anak tidak tahu diri dan durhaka pada orang tua, ujar seorang tetangga dengan nada sinis. Desas-desus tentang karma pun terus bergulir. Dan meskipun Pak Rizky dan Bu Ima tidak mengomentari gosip tersebut, mereka tahu kata-kata itu mengandung kebenaran. Kedua orang tua itu menyadari bahwa sikap dan perubahan buruk Fadli dan Fadil di masa lalu telah membawa bencana tidak hanya bagi diri mereka sendiri, tetapi juga bagi keluarga mereka. Di tengah kesedihan ada sedikit kedamaian yang mulai tumbuh. Kehadiran Ilham membawa harapan baru bagi keluarga itu. Meskipun ia tidak bisa berbicara, Ilham menunjukkan kasih sayang dan perhatian yang tulus kepada orang tuanya. Ia membantu mengurus rumah, bahkan mulai mencari pekerjaan sederhana di kota untuk membantu keuangan keluarga mereka yang kini sudah pas-pasan.
Pak Rizky dan Bu Ima pun mulai memperbaiki cara pandang mereka terhadap kehidupan. Mereka menjadi lebih bersyukur atas hal-hal kecil dan juga belajar dari kesalahan masa lalu. Dalam waktu singkat, hubungan antara mereka dan Ilham pun semakin erat. Pak Rizky yang selama ini dikenal sebagai pria yang tegas dan juga keras, mulai lebih banyak meluangkan waktu untuk berbicara, atau lebih tepatnya, membaca tulisan Ilham. Hari-hari berlalu dengan perlahan namun pasti. Keluarga itu pun mulai menemukan ritme baru. Ilham meski masih menyimpan rasa kehilangan atas kedua kakaknya, tapi dia semakin puas karena itulah rencananya. Membalas dendam kakaknya yang dulu jahat karena akibat sudah menyusahkan keluarga. Dan kini mereka meninggal di hutan larangan yang telah memisahkan keluarganya sejak 13 tahun yang lalu. Singkatnya di lingkungan mereka, sikap Ilham yang rajin dan juga rendah hati mulai menarik perhatian banyak orang. Para tetangga yang sebelumnya hanya mengenalnya sebagai anak bisu mulai menghormatinya. Bahkan para pemuda yang dulu sering membulinya mulai merasa malu atas perbuatan mereka. Ilham juga tidak melupakan Maijah. Setiap beberapa bulan sekali, ia menyisihkan waktu untuk menulis surat kepada wanita tua itu dan menceritakan bagaimana kehidupannya di kota bersama orang tua kandungnya. Ia juga kadang main ke sana memastikan Maijah bahwa dia baik-baik saja dan berterima kasih atas kasih sayang yang telah diberikan selama ini. Pada akhirnya meskipun perjalanan hidup mereka penuh dengan luka dan juga cobaan, namun kini keluarga itu berhasil menemukan jalan menuju kedamaian. Kehadiran Ilham menjadi anugerah terbesar dan mereka berjanji untuk menjaga dan menghargainya selamanya. Cerita pun tamat. Semoga dari kisah ini kalian semua bisa mengambil hikmah dan pelajaran. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan yang kurang kenan bagi kalian semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.